Halo guys, balik lagi dengan gua di channel Ningen Kaijin. Kali ini kita akan bermain lagi game One Piece Fighting Path. Nah, di waktu kemarin kita sudah menyelesaikan story mode atau chapter yang dimana kita melawan Captain Kuro. Dan kita juga mendapatkan kapal Going Merry yang dimana kapal itu kita dapatkan dari si Kaya setelah kita mengalahkan si Captain Kuro. Kalau kalian nggak tahu dan ada yang bertanya, Bang, siapa Bang Kaya itu? Nah, Kaya itu adalah seorang cewek atau gadis anak orang kaya di desanya si Usop. Bang, kenapa Bang Kok dibilang anak orang kaya? Emang di desanya si Usop warganya miskin semua? Apa gimana? Nah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Makanya tonton dah tuh animnya, biar lu pada ngerti alurnya. Buat lu pada yang kagak tahu alur ceritanya, dan buat yang udah pada tahu alur ceritanya kasih tahu temen lu yang kagak tahu. Nah, oke. Sebelum kita mainin gamenya, kita klaim dulu nih hadiah login harian, walaupun gua kagak ngerti bahasanya, karena bahasanya ini tulisan aksara Jawa kuno. Tapi bohong. The best. Bercanda guys, sebenarnya gue bisa ngetranslatin karena gue pakai APK Tab Translate Screen. Tuh logonya ada di pojok kanan atas samping map yang logonya kayak lambang klan Uzumaki. Nah, kita klaim dulu nih yang perlu diklaim. Kita klaim in aja sampai habis. Ntar kalau udah habis baru kita mainin nih story mode gamenya. Nah, gue translatin ya. Ini di sini katanya meningkatkan level pelatihan, dapat meningkatkan atribut. Untuk meningkatkan Anda perlu menggunakan poin jarak tempuh yang diselesaikan oleh penjelajahan pulau. Entah ini kayak semacam emblem atau skill, dan cara dapetinnya gue masih belum begitu ngerti, dan gue bodoh amat dah. Intinya gue main aja dah, tinggal main. Tapi, mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada yang ngerti cara dapetinnya gimana. Coba dah, komen di bawah. Nah, oke. Daripada banyak basa-basi, kita langsung skip aja ke gameplay memainkan story mode gamenya, Ikuso. Ikuso Temera! Ikudora! Nah, oke. Di sini kita berlayar ya. Entah nggak tahu mau kemana. Nah, tapi kan kita ini lagi mainin story mode kan? Story mode gamenya ini ngikutin alur cerita di animenya. Kalau ngikutin dari animenya ya, sehabis dari desanya si Usop, pasti ini kita mau ke restoran Barati. Restoran yang di tengah laut itu loh, restonya si Zeff dan si Sanji. Nah, kan bener kesini, prediksi gue benar kan? Karena gue tuh punya Kenbon Shokuhaki, bisa memprediksi masa depan. Wow! Gue jadi ngeri aja. Nah, ini nggak tahu kita disuruh ngapain di sini. Kita ikutin aja misinya. Ini gua translatin ya. Ini katanya si Luffy bilang ke si Zeff, aku bener-bener minta maaf. Salah satu kakimu patah. Terus si Zeff bilang ke Luffy, katanya idiot ini bukan yang baru saja terjadi. Namun, saya terluka di bagian tubuh lainnya. Biaya pengobatan dan biaya perbaikan kapal sangatlah mahal. Terus kata si Luffy, aku tidak memintamu memberikanku sesuatu, tapi aku tidak punya uang. Dan si Zeff menjawab perkataan Luffy, dia bilang karena aku tidak punya uang, aku harus bekerja dan lakukanlah pekerjaan sampingan di sini gratis selama 1 tahun, dan lalu aku akan memaafkanmu. Luffy pun membalas perkataan si Zeff, nani 1 tahun. Tidak, aku bertahan selama 10 tahun untuk menjadi seorang bajak laut. Aku tidak bisa berhenti di sini selama 1 tahun. Beri aku diskon pekerjaan untuk 1 minggu saja. Bukan giliranmu untuk memberikan keputusan. Lihatlah tendangan hebat kaki palsuku ini.
Widih, gelut dong nih. Kita ditantang si Zef. Oke, gaskeun. Kalau itu yang lu mau, Zef. Oke. Bentar, milih karakter dulu. Oke, kita pakai Luffy. Jangan pakai Enel dah. Yang satunya, kita pakai Zoro aja. Nah, pakai Zoro aja satunya. Supportnya kita pakai si Nami. Nah, bentar, yang si Luffy supportnya kita ganti si Smoker. Nah, oke, kita gaskon. Ya elah, lawan Kroco. Ya gua bantai lah lu, anjir. Masa? Jangan bohong. Nih, mama nih. Wah, anjir, dilempari garpu dong kita. Emang bener-bener dah nih kroco-kroco. Mampus lu. Nih, mamam nih. Lu nggak tahu ya gua siapa? Aku aja nggak tahu kok aku siapa. Anda orang asing di sini. Mamam nih Getolingan. Wanjir, datang lagi dong para kroconya. Nah, udah selesai nih. Dan si Zef berkata kepada si Luffy, sialan, bahkan langit-langit tokoku hampir pecah. Ini semua salahmu, bajingan kecil. Nah, oke, kita lanjutin aja misinya. Oke, kita lanjutin misinya. Dan di sini kita telah kedatangan seorang pria. Pria ini bernama Jin. Dia adalah anak buah dari bajak laut Don Krieg. Dan si Jin ini berkata, malu banget, ini pertama kalinya aku memakan makanan enak dalam hidupku. Dan Sanji pun membalas perkataan si Gin. Kata si Sanji kepada si Gin, lezat sekali kan makanannya. Dan Luffy yang sedari tadi melihat mereka berdua di atap restoran dan mendengar perkataan si Sanji dan si Gin, Luffy pun ikut nimbrung pembicaraan mereka berdua dan dia tiba-tiba berbicara, "Yo, setelah ditemukan juru masak yang baik hati." Good job. Dan Luffy pun turun dan mendatangi mereka berdua. Dan Luffy langsung berkata kepada si Sanji, "Hei Koki, jadilah rekan kami. Jadilah Koki di kapal bajak laut kami." Dan si Sanji pun membalas perkataan si Luffy, "Aku menolak. Aku punya alasan untuk tetap bekerja di restoran ini." Oh, Luffy pun juga membalas perkataannya si Sanji. Kata Luffy ke si Sanji, "Tidak, aku juga menolak." Sanji pun bingung dengan perkataan si Luffy. Hah, menolak? Menolak untuk apa? Dan Luffy pun berbicara kepada si Sanji, "Aku menolakmu untuk menolakku. Kau juru masak yang baik, jadi datanglah dan jadilah bajak laut bersamaku." Dan Sanji pun berkata kepada si Luffy, "Hei, dengarkan aku.
Luffy pun membalas perkataannya si Sanji. Coba jelaskan apa alasannya kau tidak mau bergabung dengan bajak lautku. Dan Sanji pun dengan singkatnya membalas perkataan si Luffy, aku tidak perlu memberitahumu. Dan Sins pun berpindah dan tertulis di situ mengatakan bahwa pada saat ini kapal besar yang rusak datang dari kejauhan. Bajak laut Don Krieg penguasa laut timur datang menghampiri restoran Baratie. Nah, kita lanjutkan di sini mainin story mode-nya. Dan di sini kita telah kedatangan Don Krieg dan si Don Krieg berkata di hadapan si Zeff, si Sanji dan si Luffy, restoran ini bagus sekali. Aku mau perahu ini karena kapalku sudah rusak dan aku butuh yang baru. Dan si Don Krieg pun melanjutkan perkataannya, tidak seorang pun diizinkan untuk tidak mematuhiku. Akulah yang terkuat dan aku akan mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Buset dah, si badut ini pede sekali dia mau jadi Raja Bajak Laut. Gue jadi ngeri anjing. Nah, Luffy pun membalas perkataan si Don Krieg ini. Tunggu, akulah yang akan mendapatkan One Piece di masa depan. Dan si Don Krieg pun menjawab perkataan si Luffy, ini bukan permainan, keluarlah dari sini nak. Luffy pun balik membalas perkataan si Don Krieg, aku tidak akan menyerah pada rintangan yang semacam ini. Dan tiba-tiba ada Zoro dan Usopp yang datang menghampiri keributan itu. Zoro pun langsung berkata, apakah kau memerlukan bantuan? Dan Luffy pun yang kaget karena kedatangan si Zoro dan si Usopp. Luffy pun sontak mengucapkan, oh Zoro, Usopp, ternyata kalian berdua ada di sini. Dan Don Krieg pun yang melihat kedatangan si Zoro dan si Usopp ini langsung berkata tertawa dan berkata kepada Luffy, hahaha, apakah mereka berdua temanmu? Don Krieg pun melanjutkan perkataannya, kamu naif sekali nak. Dan gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba datanglah awak kapal Don Krieg dan dia langsung melapor kepada kaptennya, kapten kapal utama kami terputus. Don Krieg pun kaget dengan apa yang sudah dikatakan oleh anak buahnya. Dan Don Krieg pun bertanya kepada anak buahnya, bagaimana itu bisa terjadi? Dan anak buah Don Krieg pun menjawab pertanyaan si Don Krieg. Itu pria, itu dia yang sudah menghancurkan armada kita. Don Krieg melihat keluar dan berkata, sialan kau Takanome. Dan Zoro yang melihat kejadian tersebut sontak mengatakan, apa? Itu dia pria yang selama ini aku cari. Zoro pun melanjutkan perkataannya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Nah, mau lanjut nggak? Kalau mau jangan lupa like dan subscribe ya. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini kita pergi menemui si Takanome. Dan di sini si Takanome bilang, cih, orang lemah yang menyedihkan. Jika kau benar-benar pendekar pedang papan atas, kau akan tahu perbedaan kemampuanmu bahkan tanpa melawanku. Dan di sini sepertinya kita akan melawan si Takanome pakai si Zoro, persis seperti yang ada di animenya. 海上レストランバラティエでとんでもない光景を目に。突如現れたのは世界最強の剣士タカノメのミホークだった。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す？最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。俺はウサギを狩るのに全力を出すバカの獣とは違う。あいにく
これ以下の刃物は持ち合わせていないのだ。で後悔すんじゃねえぞ。鬼動かねえ。何をしやがったんだ。バカなことがあるか。そんなわけねえよ。いくら世界がこんなに遠いはずはねえよ。Gila, epic banget cuy pertarungannya. Dan ini nggak tahu kenapa lemes banget nyir si Zoro-nya. Waduh, Zor, udah Zor, itu yang lu lawan levelnya di atas level lu anjir. Emang si Marimo ini batu bed anjir. Noh, lihat noh, diayam-ayamin sama si Mihawk, anjir. Rasanya anjing. Emang gila si Marimo ini sadar anjir, level lu masih belum bisa untuk lawan Mihawk. Udah Zor, mending lu berpetualang sama si Luffy aja jadi bajak laut. Entar kalau level lu udah setara Mihawk lu, tantang lagi dah tuh si Mihawk ajak Revan. Sekarang level lu masih belum setara Mihawk, mending lu senang-senang aja dulu menjelajah lautan sama si Luffy. Loro na Zoro! 女の子はね、大人になったら男の人より弱くなっちゃうの。ゾロいいね。私だって世界一強くなりたいよ。約束しろよ。いつか必ず俺かお前が世界一の健康になるんだ。どっちがなれるか競争するんだ。先生、あいつの刀俺にくれよ。俺あいつの分も強くなるから、天国まで俺の名前が届くように世界一強い大剣豪になるからさ。約束だ。知れ。三千世界。負けた。叶わねえ。俺が負けるなんて考えたことなかった。これが世界最強の力だ。何？背中の傷は剣士の恥だ。見事。生き急ぐな。若き力よ。我が名ジュラキュール・ミホーク。己を知り世界を知り強くなれ。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。この剣を超えてみよ。この俺を超えてみよ。ロロノア。ルフィ、何させたかった。俺が世界一の剣豪にくらいならぬ。お前が困るんだよな。俺はもう二度と負けないよ。あいつに勝って大結構になる日まで
絶対にもう俺は負けないもう喧嘩継続だない Nah, oke guys, untuk gameplay story mode atau chapter One Piece Fighting Path, mungkin segitu dulu aja, biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Dan untuk gameplay story mode atau chapter berikutnya, kita akan lanjutkan di the next video. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa di like ya, tinggalkan jejak dengan cara komen. Dan supaya channel ini tetap berkembang dan semangat bikin konten-konten selanjutnya atau konten-konten video lainnya, jangan lupa di subscribe ya guys. Thank you and goodbye. Dadah.